Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah di hari Minggu yang ketiga di bulan April di tahun 2020. Dan meskipun sementara dalam konflik, dalam pergumulan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka di saat ini kita akan memulaikan ibadah, dan oleh sebab itu dengan kasih saya undang untuk berdiri dan kita diperkenankan untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Kita akan muliakan Tuhan dan kita kidungkan klik nomor 33, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupnya berarti sebab Dia hidup. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Dengarkanlah nas yang akan menuntun dalam ibadah di saat ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sambut dengan NKB nomor 3, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan ungkapan pemazmur saat ini, marilah kita merendahkan di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang berkarya menuntun kami dengan pekerjaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan nyatakan untuk boleh kami nikmati hingga saat ini. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, menyadarilah bahwa banyak pelanggaran, sikap-sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang kami tonjolkan, yang kami praktekkan dalam hidup ini. Sehingga kami menganggap bahwa Engkau itu hanyalah sebagai penolong ketika kami ada dalam permasalahan, pergumulan. Tetapi selesai dari semuanya itu, kami mengabaikan Tuhan. Kami jauh, bahkan dalam hidup ini kami mempraktikkan dengan mengandalkan kekuatan kami. Baharui kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bahkan ketika pengampunan yang Tuhan beri, maka tidak akan kami sia-siakan. Tetapi kami boleh hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan untuk menjadi pribadi, untuk menjadi keluarga, persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu. Maka inilah kami Tuhan yang berseru, dengarlah setiap pengakuan-pengakuan yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah pengampun dosa umat manusia. Amin. NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita kidungkan kidung jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku.
sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan dan kaki kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ini yang akan menuntun kami ketika kami melangkah di tengah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahkan termasuk dalam menghadapi polemik yang sedang terjadi lewat penyebaran COVID-19. Maka biarlah ini akan kami mampu untuk lakukan dalam hidup yang ada. Maka oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, yaitu dalam minggu yang ketiga di bulan April, dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Jadi kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabun," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentu bagaimana keadaan kita, bagaimana situasi kita hingga saat ini. Kita tahu kita mempunyai suatu banyak pergumulan, tapi juga kita sementara menghadapi yaitu pergumulan lewat penyebaran virus COVID-19. Secara manusia bahwa ini sangat menakutkan dan berdampak di segala bidang, atau efeknya luar biasa dalam kehidupan, baik itu di tengah pribadi, sebagai keluarga, jemaat, persekutuan, bahkan di tengah bangsa dan negara ini. Kurang lebih sudah sebulan kita berbeda situasi dari keadaan yang sebelumnya, di mana kita bebas untuk kerja, sebagai persekutuan pun, baik di gereja, baik di BIPRA, ibadah-ibadah BIPRA, ibadah syukur lainnya, bahkan kedekatan kita dengan sesama tidak dibatasi. Tapi dengan polemik yang sedang terjadi saat ini, maka ada jarak. Bahkan persekutuan sebagai umat Tuhan, kita tidak lagi beribadah di gereja untuk sementara waktu. Bahkan tidak ada lagi untuk saling berjabat tangan. Jarak kita ditentukan, atau social distancing, private distancing. Itu bukan menandakan bahwa adanya permusuhan atau mau menunjukkan harus ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tetapi itu dilakukan adalah bagaimana untuk bersama kita memberantas, kita memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Sebab ini bukan hanya terjadi di kota Manado, bukan hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia ini pun terjadi, dialami, dirasakan. Ada rasa ketakutan, ada rasa kesedihan. Nah, maka pun masih dalam suasana kemenangan. Maka itu pula yang memotivasi bagi kita untuk supaya membawa segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk pergumulan COVID-19 ini. Bagaimana pula kisah dalam Injil Yohanes ini pasal 20 ayat 11 hingga 18. Ketika Yesus memberikan dirinya untuk mati, itu semua dilakukan demi semua manusia dalam penebusan penyelamatan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia tidak main-main, membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar pemberitaan saja, baik dari zaman perjanjian lama, nubuatan dari para nabi-nabi yang ada, tetapi dia bertanggung jawab sendiri tentang kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Dan setelah dia bangkit, maka dalam pasal 20 ini ada terjadi satu hal yang luar biasa. Yesus pertama kali menampakkan diri
kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang yang berdosa. Dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Tetapi setelah dia mengetahui siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, maka dia menjadi orang yang taat. Dia menjadi orang yang setia. Bahkan ketaatan itu dia buktikan lewat perubahan, lewat pembaruan, lewat pertobatan. Yaitu ketika Yesus ada dalam Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota, Maria hadir. Bukan hanya sekedar ingin menyaksikan peristiwa itu, tapi bagaimana dia larut dalam kesedihan apa yang dialami oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus ada di Bukit Golgota, dia mati. Maria pun ada. Dan sudah menjadi satu kebiasaan di zaman itu bahwa ketika ada orang yang meninggal, maka ada istilahnya jenguk atau melihat, merawat jenazah. Dan ini dilakukan oleh Maria Magdalena. Dan yang terjadi adalah ketika dia pergi ke kubur pada hari yang ketiga makam dari Tuhan, dia terkejut bahwa jenazah mayat dari Tuhan tidak ada. Maka dia pun menjadi sedih. Dia berpikir ini mungkin sudah diculik atau dicuri oleh orang lain. Dan ketika dia masih ada di dalam kubur makam dari Tuhan, maka tiba-tiba dua orang malaikat menghampiri di dekat Maria Magdalena dan berkata bahwa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Menangis di sini bukan menunjukkan kepura-puraan atau kemunafikan, tetapi ini bahwa suatu kesungguhan, penyesalan di mana keberadaan daripada mayat Yesus itu. Dan maka jawab Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pada ayatnya yang ke-13. Kemudian pada ayat yang ke-14 tiba-tiba Yesus hadir. Tetapi dia menyapa Maria Magdalena dengan sapaan, "Hai kamu," atau perempuan, ibu. Maka pasti dia mengira bahwa itu adalah suara atau sosok dari seorang yang menjaga makam. Dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Nanti setelah Yesus berkata Maria, maka dia dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah suara Yesus. Yesus itu ada, ternyata sudah berdiri di depan daripada Maria Magdalena. Tapi karena hanya menyapa dengan "Hai kamu, ibu," tidak menyapa dengan Maria, maka tangisan yang terjadi diubah atau berubah menjadi kesenangan. Karena dia melihat Yesus telah hidup, Yesus telah bangkit. Ternyata dia tidak dicuri oleh orang lain, jenazahnya tidak diambil. Tapi suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Kepercayaan yang sungguh luar biasa yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Nah, belajar dari firman Tuhan ini, nah tentu kita pun harus menjadi seperti Maria Magdalena. Artinya ketika kita ada dalam satu pertobatan, pembaharuan, kita dalam satu perubahan, bertobatlah sesuai, artinya dengan kehendak Tuhan. Itu datang dari kehidupan pribadi.
bukan hanya sebagai satu dorongan atau apalagi paksaan. Yesus itu bukan hanya akan menampakkan diri kepada Maria, tetapi bagi kita semua. Dan hal yang patut untuk diambil itu adalah bahwa bagaimana adanya kesungguhan dari seorang yang berdosa, yaitu Maria Magdalena, mengikut Tuhan dalam segala hal apapun. Nah, inilah ketika kita ada dalam konflik penyebaran COVID-19, pasti banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Biasa kita aktif bekerja, biasa kita banyak bertemu dengan rekan-rekan kita, sesama kita. Tapi dengan situasi ini, banyak himbauan-himbauan bahwa kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Bahkan melindungi diri dengan bagaimana menjaga kesehatan. Biasanya pula orang hanya mencuci tangan pada waktu mau makan. Tapi pada saat ini orang sudah sering melakukan hal itu. Nah, itu suatu tindakan yang positif. Artinya efek yang positif yang bisa kita ambil. Bahwa kita menjadi lebih bersih, kita lebih lagi menjaga kesehatan kita. Kita bahkan bergumul terus bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa penyebaran virus ini dapat kita putuskan mata rantai. Dia tidak akan berkuasa dengan kuasa dari Tuhan. Maka tentu apa yang sudah kita lakukan selama ini atau mungkin dalam memberantas stay at home tetap dijalani. Stay at home bukan berarti hanya kita berdiam saja di rumah. Tetapi ada aktivitas, mungkin kita bisa belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah. Itu tidak akan menghalangi bagi kita untuk berjuang, beraktivitas, terutama adanya satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah bahwa kemenangan yang kita alami dalam suasana Paskah memberikan satu motivasi, semangat untuk tetap terus ada dalam Tuhan. Sehingga kita akan mampu untuk melewati berbagai macam rintangan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, melindungi, menopang dalam segala keberadaan hidup kita, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Lagi kita buat pujian ini, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hari yang ke-19 di bulan April di tahun 2020 ini. Di tengah polemik yang sementara terjadi di Gumuli, tentu ya Tuhan membuat kami sebagai satu persekutuan umat-Mu tidak dapat beribadah di rumah-Mu. Tapi ini bukan menjadi satu batu sandungan penghalang untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Dan terima kasih karena lewat segala media-media yang Tuhan sediakan untuk boleh kami pakai, sehingga kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, dan di dalamnya kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan menampakkan diri terhadap Maria Magdalena, maka ada situasi yang berubah. Kesedihan, tangisan dirubah menjadi kebahagiaan. Ada senyuman, kebanggaan. Dan Maria adalah seorang yang percaya, dan bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut yang setia. Biarlah ya Tuhan, ini bisa menjadi teladan bagi kami. Kekristenan kami bukan hanya sekedar identitas saja, tetapi itu akan kami wujud nyatakan dalam kehidupan. Firman-Mu bukan hanya untuk diperdengarkan, bukan hanya untuk disampaikan, bukan hanya untuk diterima, didengar, tetapi menjadi satu bahan perenungan. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami beraktivitas, menjalani kesempatan dari Engkau. Di saat ini Tuhan, memang secara manusia kami tidak menyangka ini akan terjadi, sehingga membuat banyak perbedaan, membuat banyak perubahan dalam segala hal, dalam segala aspek dalam hidup ini. Tetapi biarlah ya Tuhan, itu tidak akan merubah iman kami kepadamu. Kami tetap terus berpaut, kami tetap terus dekat, kami tetap terus mengandalkan Tuhan, serta kami tidak henti-hentinya bermohon. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari semuanya itu. Kiranya kami boleh sehat, kuat, Engkau pagari, Engkau lindungi, Engkau menjadi benteng bagi kami, supaya kami bisa terhindar dari semuanya. Bahkan dengan segala usaha upaya dari baik pemerintah, dari pihak gereja, itu akan mendapat dukungan dari jemaat bahkan masyarakat untuk bagaimana bersatu memutuskan mata rantai dari virus COVID-19 ini. Berkati juga para medis yang ada, lindungi mereka dalam mereka berusaha berupaya membantu baik yang sudah positif maupun dalam kategori ODP,
dan PDP. Dan banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kesejahteraan yang mulai menurun. Tuhan, di tengah pergumulan kami, di tengah keadaan seperti ini, hanya Engkaulah tempat kami berseru, hanya Engkaulah tempat kami berpinta, dan pertolongan kami itu semuanya hanyalah berasal daripada Tuhan. Dan siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk menemukan antibiotik, antivirus, obat dari COVID-19 ini, supaya dijadikan sebagai satu sarana untuk menopang kehidupan, bahkan memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan. Tapi semuanya itu hanyalah kehendak-Mu. Biarlah dengan keadaan ini kami tidak akan mudah untuk menyerah, kami tidak akan mudah untuk putus asa, kami tidak akan menjadi stres, tetapi hubungan kami dengan Tuhan akan tetap terus dekat, dan segala sesuatu itu hanyalah dari Engkau. Bapa di sorga, terima kasih karena di kesempatan ini pun kami boleh memberikan persembahan. Dikuduskanlah senantiasa akan persembahan kami ini dapat dipakai, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam program-program yang ada. Diberkatilah gereja Masih Injili di Minahasa, berkati pelayanan di arah sinode, wilayah, jemaat, termasuk jemaat musafir Kleak. Tuhan berkati struktur kepelayanan yang ada, badan pekerja, majelis jemaat, para pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai kolom 28, Penatua dan Syamas, Komisi Bipra, para pendeta, bahkan juga UPK yang ada di kolom-kolom, pegawai, kostor, tim kerja, panitia, semua. Biar kami tidak ada rasa kejenuhan untuk melayani Engkau, meskipun dengan satu situasi yang sementara terjadi. Terima kasih Tuhan juga untuk Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kota Manado, di kelurahan di mana kami berada, bahkan di negara ini. Pemerintahan, masyarakat diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Bahkan semua yang terlibat dalam peribadatan di saat ini diberkati oleh Tuhan. Pribadi, keluarga, diberkati dalam tugas tanggung jawab yang ada. Maka lebih jauh dari itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan, dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur dan permohonan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menang atas maut, yang bangkit dari antara orang mati, dan yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti yang Engkau tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita untuk berdiri dan menutup ibadah kita di saat ini. Kita angkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.